Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Libya Oktavia. Saya dari kelas A31. Saya merupakan mahasiswa PJJ PAI dari UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Nah, video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari pendidikan PAI luar sekolah. Nah, pada pertemuan ke-6 kali ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai tujuan dan fungsi dari pendidikan Islam luar sekolah. Ada hadis yang mengatakan, belajarlah kamu ilmu pengetahuan, karena menuntut ilmu pengetahuan adalah takwa kepada Allah. Mencari ilmu pengetahuan adalah jihad. Mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Dan mengulangi ilmu pengetahuan kepada ahlinya adalah ibadah. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai pendidikan Islam luar sekolah, tentunya kita juga harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pendidikan Islam luar sekolah. Nah, ada beberapa tujuan dari pendidikan Islam luar sekolah yang perlu kita ketahui. Untuk yang pertama, yaitu melayani masyarakat belajar agar dapat tumbuh dan berkembang dari sedini mungkin dan sepanjang waktu itu berguna meningkatkan martabat dan mutu kehidupan, baik di kehidupan masyarakat, lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan keluarga. Nah, kemudian yang kedua yaitu membina masyarakat belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri kita untuk bisa bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi dengan adanya pembinaan tentu kita bisa mengembangkan diri kita sendiri untuk bisa berkembang jauh lebih baik lagi, jauh lebih mandiri. Jadi kita bisa mencari nafkah untuk diri sendiri, bisa mengembangkan diri kita sendiri sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Nah, yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan belajar yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah. Nah, tentunya di dalam pendidikan sekolah yang umum atau formal itu kan hanya pendidikan yang bisa didapatkan di ruang lingkup sekolah. Sementara kegiatan yang ada di luar sekolah tentunya kita hanya bisa mendapatkan pendidikan tersebut ketika kita berada di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, dan lingkungan teman sebaya yang ada di sekitar kita. Baik, untuk selanjutnya yaitu fungsi pendidikan Islam luar sekolah. Jadi, pendidikan Islam luar sekolah ini memiliki fungsi dalam berbagai kaitannya dengan pada pendidikan di sekolah, ya, dengan dunia kerja dan kehidupan. Nah, pada pendidikan di sekolah itu kaitannya dengan fungsi pendidikan luar sekolah yaitu sebagai substitusi, komplement, dan suplemen. Kemudian kaitannya pendidikan luar sekolah dengan dunia kerja yaitu sebagai kegiatan yang menjembatani seseorang masuk ke dunia kerja. Jadi ketika kita ingin masuk dunia kerja, tentu kita harus memiliki latar belakang ataupun pengalaman kita yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya di luar sekolah. Nah, sedangkan kaitannya dengan kehidupan itu berfungsi sebagai upaya untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan seseorang. Ya, jadi banyak sekali fungsi-fungsi pendidikan Islam luar sekolah, ya. Jadi pendidikan luar sekolah itu sangat berpengaruh kepada diri kita sendiri untuk melanjutkan ke dalam kehidupan kita yang selanjutnya, baik bekerja ataupun sekolah ke jenjang yang selanjutnya, ataupun kita berkembang dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan seperti pengajian atau belajar mengaji, itu juga menjadi menjadi salah satu fungsi pendidikan luar sekolah sebagai jembatan kita untuk melanjutkan ke kehidupan yang selanjutnya. Nah, kemudian tadi ada yang namanya fungsi pendidikan luar sekolah sebagai substitusi dari pendidikan sekolah. Nah, apa itu arti dari substitusi pendidikan sekolah? Nah, yang dimaksud di sini sebagai substitusi itu yaitu sebagai pengganti, ya, bahwa
pendidikan luar sekolah itu memang sepenuhnya menggantikan pendidikan sekolah bagi peserta didik yang memang karena berbagai alasan tidak bisa menempuh pendidikan di sekolah ya. Jadi misalnya paket A itu setara dengan SD untuk anak usia 7-17 tahun, ataupun paket B yang setara dengan SLTP atau SMP, dan kemudian ada paket C yang setara dengan SLTA. Jadi walaupun mereka belajar menggunakan paket tersebut, tetap akan memperoleh ijazah setara dengan SD, SMP, dan SMA. Jadi bagi anak-anak dari mulai usia dini ya sampai remaja, ketika mungkin sekolahnya terputus karena sesuatu hal, jadi suatu saat mereka juga bisa melanjutkan sekolahnya dengan mengambil paket A, paket B, dan paket C ya, dan tidak perlu khawatir karena materi pelajaran yang diberikan itu sama dengan yang diberikan pada pendidikan di sekolahan, pendidikan formal. Jadi tetap sama pendidikan materi-materi yang diberikan kepada siswa tersebut. Nah, yang kedua yaitu fungsi pendidikan luar sekolah sebagai komplemen pendidikan sekolah. Ya, jadi pendidikan luar sekolah sebagai komplemen itu pendidikan yang materinya melengkapi apa yang diperoleh dari bangku sekolah. Ya, jadi ada beberapa alasan sehingga materi pendidikan di sekolah harus dilengkapi pada pendidikan luar sekolah. Nah, alasan yang pertama yaitu karena tidak semua hal yang dibutuhkan peserta didik dalam menempuh perkembangan fisik dan psikis itu tidak bisa dituangkan dalam kurikulum ya. Jadi dengan adanya pendidikan luar sekolah itu bisa dijadikan sebagai wahana yang paling tepat untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan siswa yang tidak bisa mereka dapatkan di dalam pendidikan formal. Nah, kemudian yang kedua yaitu adanya kegiatan-kegiatan atau pengalaman belajar tertentu yang tidak bisa diajarkan di sekolah ya, seperti olahraga prestasi, belajar bahasa asing di SD dan sebagainya. Ya, jadi banyak sekali bentuk-bentuk dari pendidikan luar sekolah yang berfungsi sebagai komplemen pendidikan sekolah ya, seperti kegiatan yang biasanya dilakukan di sekolah itu bisa termasuk ke dalam pendidikan luar sekolah juga. Nah, seperti kegiatan ekstrakurikuler ya, seperti pramuka, drama, seni suara, seni tari, ataupun PMR, atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar sekolah. Kemudian fungsi pendidikan luar sekolah sebagai suplemen pendidikan sekolah. Jadi pendidikan luar sekolah sebagai suplemen itu merupakan kegiatan pendidikan yang materinya diberikan sebagai tambahan terhadap materi yang diberikan di sekolah. Jadi materi-materi yang tidak kita dapatkan di sekolah tentu bisa didapatkan oleh anak-anak atau peserta didik mulai dari anak-anak, remaja, ataupun pemuda dan orang dewasa sesuai dengan jenjang sekolah mereka masing-masing ya, mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Jadi jangan takut ketika kita belajar di luar sekolah, kita tetap akan mendapatkan pendidikan yang tidak kita dapatkan di sekolah-sekolah formal ya. Jadi seperti belajar mengaji itu juga termasuk pendidikan luar sekolah, mengikuti pengajian-pengajian di lingkungan masyarakat itu juga termasuk pendidikan luar sekolah. Nah, yang terakhir yaitu tujuan dan fungsi pendidikan Islam luar sekolah. Ya, jadi tujuan dan fungsinya yaitu memberikan layanan pendidikan kepada semua warga masyarakat ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi kita agar bisa memiliki kemampuan dalam pengembangan potensi diri kita ya, dalam mendapatkan pengetahuan, keterampilan, serta mengembangkan sikap kita dan kepribadian kita baik di lingkungan sosial, di lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan sekolah. Ya, jadi pendidikan luar sekolah itu dapat juga berfungsi kan tadi bisa difungsikan sebagai pengganti, penambah atau pelengkap dari pendidikan formal yang sudah kita dapatkan di sekolah-sekolah formal ya. Jadi pendidikan Islam luar sekolah itu ini dijadikan sebagai pendukung dalam pendidikan seumur hidup kita. Jadi ya, maka dari itu pendidikan luar sekolah itu di masa yang akan datang itu menjadi sebuah program pendidikan Islam yang menjadi pendidikan alternatif untuk memenuhi standar nasional maupun internasional dalam
dalam rangka untuk mendukung pendidikan seumur hidup ya. Jadi dengan adanya pendidikan Islam luar sekolah, kita bisa memenuhi standar-standar nasional maupun internasional, baik itu pendidikan secara umum ataupun pendidikan Islam. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.